الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Bapak dan saudara, tuan-tuan jemaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kemerdekaan, nikmat ketenangan. Banyak cara bersyukur, namun semudah-mudahnya saat ini kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita syafaat yang teramat sangat kita butuhkan nanti di hari akhirat kita dapatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di awal khutbah kembali kita diajak sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semudah-mudahnya kita memahami takwa, jalankan perintah Allah, ikhtiar jauhi larangan-larangannya. Bapak dan saudara, tuan-tuan jemaah salat Jumat rahimakumullah, di usia kita yang bervariasi ini, mesti setiap dari kita pernah atau bahkan sering merasakan yang namanya penyesalan. Ada yang merasakan penyesalan kecil karena dampaknya kecil dan mungkin masih bisa diperbaiki. Ada yang merasakan penyesalan besar karena dampaknya besar dan mungkin tak bisa lagi diperbaiki. Setiap dari kita, mesti umur kita berbeda, tapi variasi ini tetaplah kita rasakan yang namanya penyesalan. Ada yang menyesal kenapa sewaktu kecil tak lagi menghafal Quran, tak belajar membaca Quran. Ketika sudah besar, dewasa, baru merasakan susahnya. Ada yang menyesal besar kenapa ketika hidup orang tuanya dia tak sempatkan diri untuk berbakti. Ketika sudah tiada, barulah terasa. Dan banyak penyesalan-penyesalan lain. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban radhiyallahu an, diceritakan juga pernah menggumamkan bahasa penyesalan ketika Allah menunjukkan betapa besar pahala sedekah pakaian bekasnya. Allah tunjukkan besar pahalanya, menjelang ajalnya dia bergumam, kenapa tidak yang baru yang aku kasihkan? Padahal yang second, yang bekas saja pahalanya sebesar ini. Dia bergumam ketika Allah tunjukkan betapa besar pahala sedekah setengah sarapannya. Dia bergumam, kenapa tidak semua aku kasihkan? Penyesalan-penyesalan ini setiap dari kita pernah merasakan. Namun
ada satu penyesalan besar. Dibilang besar karena dia tidak bisa lagi diperbaiki dan dampaknya begitu besar, yakni penyesalan yang pernah Allah sebut dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebahagian harta yang Allah rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Ketika sudah datang kematian, orang-orang yang sudah mati itu berkata, Rabbi laula akhartani, Tuhanku kalaulah engkau tunda, engkau takhirkan kematianku, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Penyesalan yang Allah sebutkan dalam Quran ini bisa dibilang min akbaril kabair, penyesalan terbesar di antara yang besar. Kenapa? Manalah mungkin bisa hidup kembali. Dia berhajat kalau Allah hidupkan kembali barang sesaat, dia akan bersedekah. Penyesalan orang yang di dalam kubur, kenapa dulu ketika hidup berat sekali dia untuk bersedekah. Bapak dan saudara, tuan-tuan jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini pengantar bagi kita. Pertama, kita diingatkan jelas di mata kita bahwa tanah yang saat ini sedang dijajah itu adalah tanah yang Allah muliakan karena banyak para nabi Allah turunkan di sana. Allah muliakan karena merupakan kiblat pertamanya kaum muslimin. Tanah yang Allah muliakan karena merupakan landasan pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tanah yang Allah muliakan karena Rasulullah suruh kita datangi, paksakan diri untuk musafir ke 3 masjid. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Tanah yang dimuliakan ini saat ini mungkin sedang membutuhkan sedekah infak kita. Maka teringat kita pepatah orang tua-tua dulu, menyesal dahulu yang bertuah, menyesal kemudian yang celaka. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang menyesal kemudian, tapi jadilah orang yang menyesal terdahulu. Kita sudah diingatkan bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur, penyesalan terbesar mereka tidak menginfakkan hartanya. Mungkin na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal ketika kita tahu tanah yang Allah muliakan itu saudara-saudara kita kaum muslimin di sana membutuhkan infak, namun kita tidak termasuk orang yang mengambil andil dalam hal berinfak tersebut. Suatu hal yang awalnya mengagetkan di awal tahun 2023, yakni resolusi masyarakat Indonesia, ternyata di awal tahun 2023 adalah ingin di tahun ini banyak bisa menabung. Tidak salah dengan menabung, tak ada yang salah dengan menabung. Namun berhati-hatilah, bahasa menabung ini bisa meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap harta lebih tinggi.
Padahal ulama-ulama kita dulu selalu menasihatkan, letakkan harta itu di telapak tanganmu, jangan sampai melekat di dalam hatimu. Bagi kita yang berat mengeluarkan sebahagian harta, ingat kita hadis Rasulullah menguatkan. Hadis riwayat Imam Muslim, singkat, ma naqasat sadaqatun mimmal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Atau kita mau lebih menguatkan lagi, beranjak dari Quran surah Saba ayat 39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan tidaklah harta yang engkau infakkan itu kecuali Allah pasti ganti, dan Allah Maha Pemberi rezeki. Bapa dan saudara, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, khutbah singkat ini mengingatkan kita bahawa tidak semua yang kita dapatkan harus kita miliki. Ada sebahagian yang seharusnya kita keluarkan di jalan Allah. Jangan takut, kata Nabi, tidak akan berkurang. Jangan bimbang, karena kata Allah pasti akan diganti. Ke jalan apapun, kebaikan-kebaikan. Namun saat ini mungkin yang paling pas adalah membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita, menghapuskan keraguan bagi diri kita atas beratnya kita mengeluarkan sebahagian harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal 'aliyah wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Marḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabah wat tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.